Semuanya, gue Endo Jeremy. Hari ini gue bakal bikin pembahasan OSN 2020 yang soal 2A. Judulnya Makhluk Jahat. Buat yang belum tahu, gue perkenalin diri dulu. Gue ini silver medalist di KSN 2020. Jadi ini soal OSN tahun gue. Terus gue sekarang lagi pelatnas 2. Oke. Jadi gue bakal jelasin dulu deskripsi soalnya. Oke, jadi deskripsi soalnya gue langsung bacain aja. Padengklek itu pertama memiliki 4 buah elemen sihir. Sihirnya itu dianggap S1, S2, S3, sama S4. 4 elemen sihir pertamanya direpresentasikan dalam bilangan bulat gitu, antara 1 sampai K. Terus kita bakal dikasih juga sebuah matriks, namain aja M, dengan ukuran K kali K. Jadi matriks persegi gitu. Terus elemen dalam baris ke I dan kolom ke J itu merepresentasikan hubungan antara elemen sihir dan elemen sihir ke I dan elemen sihir ke J. Nanti gue jelasin di selanjutnya. Secara khusus kalau misalkan MI, J sama dengan 1, berarti elemen sihir ke I itu kuat melawan elemen sihir ke J. Nah, kita bakal dikasih juga ada N ruangan gitu. Tipenya ada 2. Tipe 1 itu dianggap ruangan bertarung, dan makhluk jahat di ruangan ini menguasai elemen sihir ke A. Nanti kayak jadi masing-masing ruangan itu kalau misalkan dia tipe bertarung, nanti dia menguasai sebuah elemen sihir, misalkan aja elemen sihir ke A gitu. Nah, berarti dari apa namanya, dari premis itu kita bisa bilang kalau misalkan ada salah satu M, I, A sama dengan 1, di mana I itu antara 1 sampai K, berarti kita menang di ruangan ini. Dan kalah kalau misalkan nggak ada gitu, kalau sebaliknya. Oke, yang tipe ruangan kedua itu ruangan perpustakaan. Di ruang ini kita bisa menukar sebuah elemen sihir dari 4 yang kita punya, dan tukar elemen sihir itu menjadi elemen sihir antara 1 sampai K. Boleh juga kita nggak ubah elemen sihir kita, tapi yang paling penting itu kita harus tetap bikin elemen sihir kita tetap 4 gitu. Oke, dan 4-nya tuh harus berbeda. Oke, jadi pertanyaan soal itu, dengan susunan ruangan awal dan 4 elemen sihir yang dikuasai pada Dengklek awalnya, berapa kemenangan maksimal yang bisa diraih pada Dengklek gitu. Kan ada banyak ruangan gitu. Jadi dengan di setiap ruangan bertarung, kayak berapa maksimal pada Dengklek bisa menang gitu, dengan susunan ruangannya. Oke. Gue bakal coba kasih waktu mikir dulu. Jadi coba mikir dulu, di pause aja. Nanti kalau misalkan udah menyerah atau udah kepikiran, ya nggak apa-apa, nonton lagi aja. Oke, sorry, ini batasannya dulu. Jadi batasannya itu N itu kurang, ini buat solusi penuh ya. Kalau misalkan kan ada subtasnya. Subtas 1, 2 dan seterusnya sampai subtas 9 kalau nggak salah. Ini buat sub soal yang 9. Ini sub soal 9 berarti N itu kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, K-nya kurang dari sama dengan 20. Itu matriksnya coba bisa isi 0 sama 1. Terus elemen sihirnya itu dari 1 sampai K juga. Terus ini ada detail satu lagi yang penting, dimana banyak ruangan tipe perpustakaan itu nggak lebih dari 100. Oke, boleh coba dipikir dulu. Oke, lanjut lagi. Buat gue bakal langsung bahas solusinya. Gue anggap kalian udah pause atau udah mikir. Jadi hal yang perlu diketahui buat bisa nge-solve soal ini itu cuma 2 topik, yaitu bitmas sama dynamic programming. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin belum familiar sama bitmas atau dynamic programming, mungkin bisa research dulu mereka itu apa. Nanti kalau misalkan udah, mungkin bisa balik lagi ke sini. Oke, jadi subsoal 1 sama 2 itu open subtask gitu, bisa di brute force kayak biasa. Kalau di OSN itu subsoal 1 sama 2 itu dibikin buat orang yang mungkin nggak kepikir caranya, atau mungkin dia lagi pengen nyampah aja gitu buat dapetin poin. Nanti subsoal 1 sama 2 itu biasa dikerjain pakai kertas gitu, supaya gampang aja. Jadi biasa kerjain pakai kertas, atau mungkin kita bisa buat program buat nge-brute force gitu jawabannya apa. Oke, gitu doang. Kalau subsoal 3 itu dianggap nggak ada ruangan tipe perpustakaan. Nah, kalau nggak ada ruangan tipe perpustakaan, berarti kan kita tahu kalau misalkan kita tuh udah pasti spellnya sama gitu kan. Elemen sihir yang kita miliki dari awal sampai akhir tuh tetap sama gitu kan, karena nggak mungkin ada tempat dimana kita merubah elemen sihir kita. Berarti kita bisa langsung aja iterasi semua ruangan gitu, terus hitung banyaknya ruangan dimana pada kalian menang. Udah gitu doang, gampang kan. Kompleksitasnya itu ON, karena cuma perlu iterasi di semua ruangannya. Oke, sub soal 4. Banyak ruangan tipe perpustakaan itu nggak lebih dari 3. Oke, kita sekarang gue sekarang pengen kasih tau dulu kalau misalkan kita pengen nge-brute force nih, misalkan kita pengen kuli, semua kemungkinan pertukaran elemen sihir itu ada 4 kali percobaan yang bisa kita lakuin, iya kan? Karena misalkan kita ada elemen sihir kan 4 awalnya, berarti anggap aja elemen sihir kita itu S1, S2, S3, S4 gitu. Kita bisa ubah masing-masing SI jadi J gitu, dimana I-nya kayak gitu, seperti yang gue tulis, I-nya di antara 1 sampai 4 dan J-nya di antara 1 sampai K gitu.
Ini kenapa? Karena elemen sihirnya itu yang kita mau ubah kan sebenarnya bebas kan mau ubah jadi apa aja. Jadi ya udah, jadi anggap aja kita pengen ngubah satu doang. Ya udah kita anggap aja kita ubah SI jadi J. Tapi ini sebenarnya ada kemungkinan yang apa namanya double counting, tapi sebenarnya nggak penting karena di DP-nya kita mau cari maksimal maksimal doang dan bukan banyak cara atau apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita langsung tabrak aja sih pakai for loop ya gitu. SI berubah jadi J gitu, dimana for loop-nya seperti yang gue tulis di kanannya. Nanti gue ada tulis lagi di depan yang lebih detail. Oke. Jadi fungsi brute force kemungkinan pertukaran elemen sihirnya tuh bisa dibikin dalam O4 kali K. Dan karena kompleksitas itu kita ilangin konstan, jadi kita langsung jadiin aja OK gitu. Jadi kita anggap seterusnya untuk brute force semua kemungkinan pertukaran elemen sihir itu bisa dilakuin dalam OK gitu. Oke, jadi untuk soal ini kita perpustakaannya kan tidak lebih dari 3 kan. Jadi kita tinggal brute force aja masing-masing perpustakaan, kita ngubah si elemen sihirnya gimana gitu. Nanti kompleksitas akhirnya jadi ON plus K pangkat 3 gitu, karena di ruangan tersebut kita bakal ngukuli gitu lah, ibaratnya perpustakaannya 3 kali gitu, perpustakaan 1, 2, dan 3. Dalam worst case kan pasti ada 3 perpustakaan, jadi kita bisa langsung bertuasnya 3-3-nya. Nah terus yang kompleksitas akhirnya kan bakal jadi ya ON plus K pangkat 3, dimana itu pasti cukup karena ya sama aja kayak ON sebenarnya kan, karena kayak kecil banget. Oke, lanjut. Jadi subsoal 4 udah dapat. Nah, buat subsoal sebelumnya kan kita cuma pakai for loop dan brute force kan. Nah, subsoal selanjutnya itu kita akan menggunakan dynamic programming. Oke. Jadi gua anggap aja yang nonton ini udah mengerti dynamic programming dulu. Oke, jadi DP itu kita bakal nyimpan 2 state. Dan state yang diperluin dalam DP kita itu state lantai saat ini itu lantai berapa, dan elemen sihir apa aja yang paling kalian kuasai. Masuk akal kan, karena saat kita lagi di suatu lantai kita mau tahu dong, misalkan ruangan bertarung gitu, elemen sihir apa aja yang paling kalian kuasai. Kalau kita tahu, kita bisa tahu ruangan itu bakal menang atau kalah. Dan saat kita di ruangan perpustakaan pun kita tetap butuh tahu juga elemen sihir kita itu apa aja yang dikuasai, supaya kita bisa brute force buat selanjutnya itu nanti elemen sihirnya mau jadi apa aja gitu. Oke. Jadi kita misalkan DPI mask itu menyatakan berapa kemenangan maksimal yang bisa diraih Padengklek jika saat ini dia lagi di lantai ke I, dan elemen sihir yang dimiliki Padengklek itu direpresentasikan dalam bit mask yang dinamakan mask. Oke, jadi buat yang belum tahu bit mask aja, sebenarnya bit mask cukup simpel sih. Gue cuma kasih penjelasan simpel deh. Bit mask itu tuh dia gini, jadi Bitmask itu tuh dia tuh basically sebuah biner di mana kayak kan biner ada 01 01 01 dan seterusnya gitu. Nah, biner ini tuh bakal merepresentasikan elemen sihir apa aja yang Padengklek kuasai gitu. Misalkan Padengklek misalkan K-nya sama dengan 7 gitu. K sama dengan 7. Berarti kita tahu bitmasknya ada 7 slot gitu. Yang bisa diisi 0 atau 1. Nah, berarti ini elemen sihir ke-1, elemen sihir ke-2, 3, ke-4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan masing-masing ini kok 8 enggak ada. Maaf, ini 8 dibuang. Oke, jadi elemen sihir itu ada 7. Nah, 0 itu misalkan merepresentasikan kalau elemen sihir itu tuh enggak Padengklek kuasai, dan kalau 1 tuh dikuasai. Berarti misalkan ini. Nah, ini tuh contohnya kalau kayak gini, nanti berarti elemen sihir kedua Padengklek kuasai, 4, 5, 6 juga dikuasai sama Padengklek. Sedangkan 1, 3, sama 7 itu Padengklek nggak menguasai elemen sihirnya. Nah, kenapa representasi dalam biner ini berguna? Alasannya adalah karena saat kita representasi dalam biner, kita tuh tahu kalau ada sebuah bilangan bulat yang bisa merepresentasikan bilangan-bilangan ini. Yaitu kalau misalnya di biner kan ini indeks 0 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ini jadi 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 gitu. Nah, ini adalah representasi bilangan basis 10 dari angka ini. Nah, kenapa itu berguna? Itu guna tuh karena saat kita mau bawa state di DP, di DPKI, mask gitu. Sorry, ini jelek tulisannya. Oke, DPI, mask. Mask itu tuh kalau misalnya dia dalam bilangan basis 10, kita bisa masukin jadi state DP gitu loh. Dan kenapa kita bisa masukin dalam state DP ini banyak banget kan sebenarnya. Tapi maksimal itu sebenarnya cuma ada N sama 2 pangkat K kan. Kenapa 2 pangkat K? Karena ada K slot gitu. Ini sekarang K-nya 7, berarti ada 7 slot. Dan masing-masing itu ada 2 kemungkinan, bisa jadi 0, bisa jadi 1 gitu. Itu alasannya kita bisa gunakan teknik bitmask ini dalam DP. Nah, itu gunanya biasa untuk nyimpen
state yang kita lagi mau simpan, tapi karena ada banyak jadi harus disimpan dalam bitmask gitu. Oke. Nah, itu penjelasan simpel ya bitmask. Lanjut lagi. Oke, tadi kan gue udah bilang kalau misalkan DPI mask itu menjelaskan kalau misalkan menyatakan berapa kemenangan maksimal yang bisa diraih pada Padangklek. Kalau dia lagi di lantai ke I dan elemen sihir yang dimiliki direpresentasikan dalam bitmask yang dinamakan mask gitu. Oke, sekarang itu DP-nya kita udah tahu dia menyatakan apa, kita mau bikin relasinya gitu. Relasinya apa gitu. Jadi saat kita mau memperhitungkan DPI, mask, kita misalkan lagi di lantai ke I dan lantai ke I itu misalkan perpustakaan gitu. Berarti kan kalau misalkan kita lagi di lantai ke I dan lantai ke I itu perpustakaan, yang bisa kita lakuin kan sebenarnya cuma ubah elemen sihir kita atau tidak mengubah gitu kan. Jadi kita tinggal brute force aja sebenarnya 4 kali kombinasi elemen sihir yang mungkin gitu. Kalau lagi di perpustakaan. Dan sebaliknya kalau misalnya lagi di ruangan bertarung, kita itu tinggal cek apakah di lantai ke I, Padangklek akan menang dengan susunan elemen sihir yang direpresentasikan oleh mask gitu. Kan masknya itu biner yang tadi gue bilang. Dan kita tinggal cek aja sebenarnya susunan elemen sihir yang Padangklek miliki saat ini tuh bakal bikin Padangklek menang atau enggak di lantai itu gitu doang kan. Sebenarnya itu simple as that gitu. Oke. Ini seperti yang gue bilang tadi, ini for loop buat brute force ya. Sebenarnya segampang ini. Kayak for loop I sama J. Dimana itu kita coba ubah spell ke I diubah menjadi J gitu doang. Jadi simple gitu, for loopnya cuma ada 2 dan di dalamnya itu kita cuma tukar gitu, spell ke I diubah menjadi J, sama kalau misalkan spellnya nggak ditukar jadi apa-apa gitu doang. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau tulis secara formal, ruangan ke I, misalkan kalau ruangan ke I itu perpustakaan, DPI, mask itu bakal sama dengan maksimal dari semua kemungkinan, maksimal dari DPI plus 1, semua kemungkinan mask yang baru gitu. Jadi ibaratnya mask baru tuh spellnya dia setelah ditukar tuh nanti masknya jadi gimana gitu. Jadi misalkan dia sekarang menguasai spell 1, 2, 3, 4, 5 itu dia nggak kuasai. Nah, misalkan diubah jadi 4 yang nggak dia kuasai, terus 5 sekarang yang dia kuasai. Berarti mask new-nya itu harus merepresentasikan spell yang udah diubah gitu lah. Nah, oke, dari semua kemungkinan mask new yang mungkin, kita bakal cari maksimalnya gitu dari DPI plus 1, mask new yang mungkin gitu. Kita cari maksimal dari semuanya. Jadi kita iterasi sesuatu terus kita cari aja maksimalnya. Oke, itu buat ruangan perpustakaan. Nah, kalau misalnya ruangan ke itu ruangan bertarung, apa yang bisa kita lakuin? Itu sebenarnya kita langsung aja kan DPI mask sama dengan DPI plus 1 mask tambah win I, mask. Nah, win I, mask itu menyatakan dengan susunan elemen sihir yang kita miliki saat ini dan kita misalkan lagi di lantai ke I, apakah Padangklek akan menang atau enggak? Kalau menang nanti mengembalikan nilai 1 dan 0 kalau misalkan dia kalah gitu. Jadi sebenarnya gitu doang kan kalau misalkan relasi DP-nya yang buat dapetin relasi DP sebenarnya gampang kan, cuma gitu doang. DPI, mask, dan itu relasi dua-duanya, yang di atas yang gue tulis tinggal yang di atas iterasi, yang di bawah tinggal langsung tambah aja. Nah, kalau misalkan pakai cara yang di 2 slide ini yang gue udah jelasin, itu berapa sih kompleksitasnya? Apakah cukup cepat? Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kompleksitas kali cek brute force pertukaran elemen sihir itu OK kali 4 kan. Nah, kompleksitas cek hasil pertarungan antara Padangklek dan makhluk yang di suatu lantai adalah O4. Karena kita cuma perlu cek spell Padangklek ada 4. Kita cuma perlu cek aja relasi 4 elemen sihir itu dengan si A yang dimiliki monster ya. Dengan elemen sihir yang dimiliki monster ya gitu. Jadi untuk itu kompleksitasnya, kita anggap aja semua ruangan pasti ada perpustakaan. Misalkan kita anggap aja semua ruangan, kita anggap semua ruangan yang ada tuh pasti ada perpustakaan gitu. Berarti kita anggap kompleksitas transisi DP-nya itu adalah OK atau OK kali 4 sama aja lah. Anggap aja OK karena konstanta dibuang sekali lagi. Sedangkan kompleksitas DP yang dihitung dari banyaknya DPI, mask yang bisa diisi kan. Kayak memorisasinya berapa maksimal gitu yang bisa diisi. Nah, seperti yang tadi gue bilang, state pertama itu bakal ada N banyak ya, dan state kedua itu bisa aja ada 2 pangkat K banyak kayak gitu. Itu kenapa? Seperti yang tadi gue bilang, karena bitmasknya itu ada K slot dan masing-masing nilainya bisa 0 atau 1. Dah, karena K-nya banyak elemen sihir yang dikuasai Padangklek gitulah. Berarti kompleksitas DP ya itu ON dikali 2 pangkat K. DP-nya doang. Dikali transisinya lagi gitu. Karena ibaratnya gue harus iterasi N kali 2 pangkat K kali dalam kasus terburuk untuk mengisi semua tabel DP. Dan kita harus kali lagi sama tiap kali dia ngisi kan harus transisi sebanyak K kali kan.
Jadi udah gitu doang. ON kali 2 pangkat K kali K. Oke, kita lihat apakah ini bisa lewat sub soal tertentu. Nah, buat sub soal 5 sama 6, di mana gue udah tulis constraint-nya, untuk sub soal 5, itu N kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, tapi K-nya cuma kurang dari sama dengan 5. Nah, kita hitung, kalau misalkan dimasukin semuanya itu, ternyata dia cuma jadi 3 kali 2 kali 10 pangkat 7. Berarti itu masih sekitar 300 milisecond, di mana waktunya itu time limitnya 1 detik, dan memory limitnya lumayan gede kalau nggak salah. Dan berarti sub soal 5 udah benar kalau pakai cara DP yang ini. Selanjutnya sub soal 6. Sub soal 6 tuh N-nya cuma 1000, K-nya cuma 10. Berarti langsung masukin aja dan setelah dihitung sekitar 10 pangkat 7. Berarti sub soal 6 juga cuma sekitar 100 milisecond di mana dia bakal accepted juga. Oke. Selanjutnya lagi kita bakal bikin sebenarnya kan ini masih ada sub soal lagi 7, 8, 9 gitu. Nah, berarti kita harus observasi lebih lanjut lagi. Oke, observasinya apa? Perhatikan bahwa saat state kedua yang kita simpan kan itu mask ya. Sebenarnya tuh dia nyimpan banyak state yang nggak kepake kan. Misalkan K-nya -5, berarti ada 2 pangkat 5 kemungkinan bit mask seperti yang tadi gue bilang karena ada 5 slot gitu. Terus dari 2 pangkat 5 mask yang mungkin sebenarnya mungkin jadi mask valid itu cuma ada 5 doang seperti yang gue list itu. 1110, 10, 11, 110, bla 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 itulah. Ada banyak. Nah, kenapa gitu? Karena sebenarnya pada Clank pada setiap saat tuh cuma bisa menguasai 4 elemen sihir, ya kan? Jadi kalau misalkan dia menguasai lebih dari 4 elemen sihir atau kurang dari 4 elemen sihir, itu sebenarnya nggak mungkin valid. Jadi sebenarnya kita bisa bilang kalau misalkan elemen sihir yang bit mask yang mungkin pada Clank bit mask yang mungkin valid dari semua bit mask yang ada, itu cuma ada K di choose 4. Kenapa? Karena ada K slot dan kita bakal memilih 4 BT-nya lah gitu. Dan 4 BT-nya lah itu ya udah tinggal, kan urutannya nggak penting sebenarnya. Jadi udah tinggal K dipilih 4 aja ada berapa gitu. Jadi sebenarnya bitmask yang kepake hanya ada K pilih 4 gitu. Oke, itu observasi selanjutnya. Oke, coba kita lihat sub soal 7 di mana N sama dengan 1000 dan K kurang dari sama dengan 20. Coba kita masukin ya kalau misalkan ke yang kompleksitas sebelumnya NS 1000, K-nya 20. Berarti kan kalau misalnya 2 pangkat 20 aja udah sekitar 10 pangkat 6. Kali 1000 lagi. Itu sekitar 10 pangkat 9 dikali 20 lagi. Berarti 2 kali 10 pangkat 10. Dimana itu pasti TLE kan, 200 detik gitu. Jadi gimana cara angka sub soal 7 itu pakai observasi yang tadi. Membatasi masknya menjadi hanya K cus 4 gitu. Karena yang tadi kita lihat kalau misalkan di sini kan kita simpan 2 pangkat K banyak kayak gitu. Padahal sebenarnya banyak yang nggak dipakai. Jadi optimisasi yang bisa kita lakuin adalah kita bakal melakukan pre-computation gitu. Berikanlah setiap mask yang memiliki 4 bit menyala sebuah ID gitu. Contohnya misalkan kayak H-5, berarti 0111 misalkan. Itu gue kasih ID 1. Yang bawahnya gue kasih 2 dan seterusnya 3, 4, 5 gitu. Nah, terus kita bakal pre-compute semua transisi yang mungkin dari sebuah mask. Dan berarti contohnya tuh kayak awalnya misalkan gue sekarang masknya 1110. Bisa berubah jadi yang di kanan itu semuanya kan. Karena elemen sihirnya ya bisa berubah jadi itu aja gitu. Sorry, itu yang paling kanan tuh gue salah ketik, nanti gue benerin. Jadi harusnya itu yang 1110 itu nggak ada. Dan buatlah semua dalam bentuk ID gitu. Karena sekarang kan ceritanya masih dalam mask. Berarti nanti setelah diubah dalam bentuk ID jadi 5, itu bisa berubah tetap menjadi 5 di mana dia nggak merubah apa-apa dalam dirinya. Terus bisa jadi 4, bisa jadi 3, bisa jadi 2, bisa jadi 1 gitu. As simple as that sih. Kalau misalkan jadi ibaratnya kayak graph gitu, lu bikin adjacency list. Oke. Setelah pre-computation selesai, berarti DP-nya itu kita udah nggak perlu lagi nyimpan N sama 2 pangkat K banyaknya state gitu. Nah, sekarang berarti state-nya yang kita perlu itu cuma N dikali K cus 4 gitu. Kompleksitas waktunya ya. Kompleksitas DP-nya ya. Kalau kompleksitas waktu total kan harus dikali transisi lagi. Jadi kita coba masukin kalau misalkan 1000 dikali 20 cus 4 dikali 20 itu sekitar 10 pangkat 8. Berarti dia bakal sekitar 1 detik gitu. Nah, karena judge TLX kalau misalkan lagi OS-an harusnya lumayan cepat, jadi 10/8 harusnya bisa lewat. Ini emang waktunya rada mepet tapi emang lewat kok ini. Gue udah coba bikin kode accepted-nya. Dengan kompleksitas memorinya itu kan kompleksitas memorinya berarti ya udah DP yang perlu diisi ada berapa aja, N dikali K cus 4 gitu. Cuma sekitar 5 MB. Dan berarti sub soal 7 udah bener. Oke, lanjut lagi. Nah, ini baru sub soal 7. Ada satu sub soal lagi. Itu sub soal 8, kita lihat dulu. Sub soal 8 itu apakah gue tulis? Oke, gue nggak tulis. Ya udah, intinya kita lanjut dulu aja. Untuk sub soal 8 itu intinya nggak muat. Yang pakai cara ini doang nggak muat. Nah, ada observasi lagi nggak? Ada nggak sih observasi lagi?
atau ada nggak informasi yang belum kita pakai. Jangan lupa tadi ada satu yang gue tulis, yaitu di batasan banyak ruangan tipe perpustakaan tuh nggak lebih dari 100. Dan gue bahkan sampai tulis dalam tanda kurung ini detail yang penting. Oke. Fun fact aja sih, pas OSN gue sebenarnya gue nggak kebaca kalau ada constraint ini. Jadi gue nggak cek soalnya. Jadi oke, kita lanjut. Nah, batasan yang perpustakaan yang nggak lebih dari 100 tuh gunanya buat apa sih? Kenapa informasi ini penting gitu? Nah, jadi kita perhatiin saat kita ngitung DPI, mask, dan lantai ke itu lantai bertarung. Set selanjutnya yang dipanggil tuh pasti memiliki mask yang sama ya kan? Karena DPI plus 1, mask, terus ditambah win I, mask gitu. Jadi dalam kata lain, saat kita ada di ruangan bertarung yang berturut-turut gitu lebih dari satu, masknya itu pasti akan sama dengan mask di perpustakaan terakhir. Make sense kan? Karena misalkan ada, oke, gue jelasin dalam gambar dikit. Oke, misalkan ada ruangan bertarung gue tandain pakai ruangan B, perpustakaan pakai P gitu. Misalkan ini P, ini B, ini B, ini B, ini B. Nah, misalkan ini tuh gue menguasai elemen sihir 0111, gue milih untuk menguasai ini. Dan saat gue lagi jalan ke sini sampai perpustakaan selanjutnya, sebenarnya masknya tuh pasti tetap ini dong. Kayak selama di sini nggak bakal berubah, ya kan? Oke. Sampai sini gue rasa cukup jelas buat penjelasan kayak masknya itu bakal tetap sama antar dua perpustakaan gitu. Oke. Kenapa ini penting gitu? Jadi kita bisa lihat kalau misalkan kayak tadi kan udah gue bilang kalau misalkan dia tuh pasti sama gitu masknya kan. Jadi saat kita ada di ruangan dengan premis di atas, kita bisa kompres gitu ruangan bertarungnya yang bersebelahan jadi satu aja. Jadi ibaratnya ini ada 4 ruangan bertarung. Misalkan yang ini menguasai elemen sihir 1, ini 2, 3, ini 1. Nah, berarti kita sebenarnya bisa jadi ini satu ruangan aja yang mengkontain satunya 2, 1, 1, 2, 3 gitu. Kan sama aja kan? Oke, kita lanjut dulu di slide-nya. Gimana cara kompresnya gitu? Seperti yang tadi gue bilang kan di sini. Kayak misalkan 4 ruangan B yang di mana di ruangan ini monster yang menguasai 1, ini menguasai elemen sihir 2, elemen sihir 3 dan elemen sihir 1. Kita bisa kompres gitu jadi satu ruangan di mana ada 4 monster yang masing-masing menguasai 1, 2, 3. Ordernya nggak penting kan sebenarnya. Dan kita tahu kan kalau misalkan lagi di ruangan ini kita bisa langsung hitung aja masknya ini sebenarnya menang atau nggak lawan susunan ini gitu. Dan berapa kemenangannya gitu. Oke, berarti kita misalkan gini contohnya. Ini gue tulis secara formal. Misal ada ruangan secara berturut-turut yang berisi makhluk yang menguasai elemen sihir M1, M2 dan seterusnya sampai MK gitu. Nah, kita bisa anggap ruangan itu sebagai satu ruangan karena seperti yang tadi gue bilang dia mengandung monster gitu dianggapnya. Karena banyak perpustakaannya nggak lebih dari 100. Berarti setelah di ruangan bertarung semuanya dikompres, ruangan-ruangan maksimal tuh sebenarnya cuma hanya ada sebanyak 201 gitu. Itu maksimalnya. Kenapa? Itu susunannya seperti yang gue tulis di situ. Ruangan bertarung, perpustakaan, bertarung, perpustakaan, bertarung, perpustakaan, dan bertarung pada akhirnya. Kenapa ini cuma 201? Karena semua ruangan bertarung yang bersebelahan itu pasti dikompres. Jadi kita sekarang udah pasti ruangannya itu alternating gitu antara bertarung sama perpustakaan. Dan kalau misalkan bertarung perpustakaan dan perpustakaan maksimalnya 100, berarti kan ya udah tinggal 2 kali 100 aja kan. Ditambah 1 karena di bawahnya bisa ada lagi ruangan bertarung gitu. Udah gitu doang, jadi ada 201. Oke. Jadi sebenarnya observasi dari yang tadi itu udah gitu doang. Itu observasi yang paling penting. Dan dari observasi di slide sebelumnya kita bisa kompres ruangannya menjadi 2 dikali library maksimal plus 1 banyaknya ruangan gitu. Nah, library maksimal itu menyatakan banyak perpustakaan maksimal yang mungkin gitu. Kalau misalnya di soal tadi kan berarti 100. Dengan begitu banyaknya memorisasi DPI, mask yang perlu diisi itu bisa jadi direduksi jadi library max kali K cus 4 kali K lagi karena transisinya. Dimana library max itu kurang dari sama dengan 100 dan K-nya kurang dari sama dengan 20. Berarti kompleksitas waktu akhir totalnya itu bisa direduksi lagi jadi 100 kali 4845 itu 20 di cus 4 udah gue hitung pakai kalkulator kali 20. Nah, total itu bakal jadi 10/7. Ini adalah solusi fullnya. Gue bakal jelasin ide doang karena gue nggak terlalu suka bahas kode karena sebenarnya menurut gue bagian seru dari CP itu lu tahu idenya terus lu nge-challenge diri lu untuk implementasiin gitu. Walaupun susah tapi ya dicobain aja. Kalau misalnya ada yang bingung bisa tanya aja nanti di komentar atau apapun. Ya, nanti gue bakal kasih link ke PDF-nya juga buat presentasi ini. Moga-moga membantu. Terima kasih.